Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Qur'an, maka kita akan menemukan kisah-kisah orang-orang terdahulu, baik orang yang dikategorikan sebagai para nabi, dikisahkan oleh Allah, diceritakan oleh Allah. Walaupun Al-Quran bukan kitab cerita, bukan karya sastra, bukan novel, bukan syair. Tetapi ada kandungan kisah. Ada yang lengkap seperti kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Ada kisah yang dihadirkan dalam kaitan dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad pada saat beliau hidup. Oleh sebab itu, ada satu surat, satu ayat yang barangkali bisa menjadi panduan kita. Yaitu adalah surat Yusuf ayat 111. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana hadisa yuftara walakin tasdiqul ladzi baina yadayya wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Ayat ini menunjukkan kesungguhan Allah, bahwasannya kisah-kisah yang ditampilkan dalam Al-Quran itu adalah sebagai pelajaran, sebagai ibrah bagi orang-orang yang menggunakan akal sehat, hati nurani yang cerdas, kemudian bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Allah tegaskan, maka hadisan yuftara. Cerita-cerita itu bukan cerita bualan, dongeng pelipur lala yang kosong dari makna. Tetapi cerita itu adalah tasdiqul ladzi baina yadayya. Adalah mengkonfirmasi kebenaran peristiwa-peristiwa yang ada pada hari ini. Itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat kejadian-kejadian hari ini, peristiwa manusia yang dialami oleh manusia di barat, di timur, di berbagai macam kawasan di muka bumi ini, terkonfirmasi dengan Al-Quran. Mengapa di zaman sekarang ada orang yang memiliki reputasi yang tinggi, memiliki kelas sosial yang tinggi, terhormat, mulia dalam kehidupan. Tetapi di sisi lain ada kelompok manusia atau individu manusia yang berada pada kelas yang rendah, terhina. Itu adalah bisa dikonfirmasi dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, kisah itu, cerita itu adalah tafsila kulli syai'in.
merinci, menjelaskan, menguraikan segala sesuatu. Misalnya, mengapa hari ini semakin banyak orang pintar, tetapi kemudian persoalan kehidupan semakin mumet, semakin susah. Banyak ahli di bidang tertentu, tetapi persoalan-persoalan itu tidak terjawab. Ada latar belakangnya, ada ceritanya, ada kisahnya. Kalau sekarang kita ingin menjawab persoalan kehidupan, agar semua potensi alam ini bisa dimaksimalkan dalam kehidupan kita, Allah mengatakan, akan kami bukakan keberkahan yang muncul dari langit, dari bumi. Tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu adalah ketakwaan. Ini bukan hanya sebuah cerita, tapi kalau bisa diwujudkan ketakwaan dengan sesungguhnya, maka kemakmuran hidup, kesejahteraan dalam kehidupan ini bisa diraih. Selain itu, cerita pun adalah sebagai hudan warahmatan. Ya, hudan sebagai petunjuk, panduan. Contohnya misalnya, ada cerita tentang penguasa yang zalim, yang lalim, yang kemudian dia mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Oleh Allah diceritakan Fir'aun. Bagaimana angkara murka Fir'aun. Bagaimana Fir'aun menguasai, mengeksploitasi manusia. Tetapi di ujung dari kehidupannya, dia dihinakan oleh Allah. Kemudian dia merasa bersalah dan ingin kembali kepada jalan yang benar, tetapi sudah tertutup. Demikian juga ada cerita orang yang kaya raya, hidupnya bergelimang dengan harta, tetapi kemudian berakhir dengan sangat mengenaskan. Korun misalnya. Nah, inilah ada banyak orang yang pintar, yang ilmunya tinggi, tapi kemudian teknologi yang dimiliki pada saat itu kemudian oleh Allah dinistakan, dihinakan karena perbuatan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan sisi-sisi kemanusiaan. Itulah petunjuk, itulah pedoman. Demikian juga Allah menceritakan kisah para nabi. Sejak Nabi Adam sampai yang terakhir ketika Nabi Muhammad berhadapan dengan berbagai macam persoalan di dalam sosial kehidupan kemasyarakatannya. Nabi Muhammad bisa mengatasi semua problem itu. Karena oleh Allah dididik, oleh Allah ditarbiyah, diberikan pengetahuan bahwa halangan rintangan itu tidak hanya dialami oleh Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi yang lain pun mendapatkannya. Yang tidak boleh kita lupakan dalam setiap kisah itu adalah ada rahmat, ada kasih sayang Allah. Allah ingin mengembalikan manusia pada hakikat kemanusiaannya. Allah ingin memberikan berbagai macam kemurahannya kepada manusia, terutama warahmatan liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Saudara-saudara dan rahimakumullah, kita mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dari Al-Quran, misalnya tentang kisah Nabi Adam. Ketika proses penciptaan Adam, atau sebelum penciptaan Adam itu dilakukan oleh Allah, Allah mengajak berdialog dengan para malaikat. Bahkan Allah katakan bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan
ciptakan, akan menjadikan sosok yang disebut manusia itu sebagai orang yang bisa memakmurkan kehidupan dunia ini. Para malaikat memprotes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia yang senantiasa dia mengalirkan darah? Manusia itu yang senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi kau ciptakan. Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Akulah yang lebih tahu. Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud. Bersujudlah para malaikat. Kemudian ada sosok, ada entitas yang tidak ikut dengan malaikat, yaitu adalah iblis. Pelajarannya bagi kita adalah peristiwa atau cerita kisah Adam, kaitannya dengan penciptaannya dan kaitannya dengan iblis, itu bukan hanya satu surat, bukan hanya satu ayat. Di beberapa ayat, di beberapa surat, Allah menceritakan secara rinci. Apa maksudnya? Pertama adalah agar kita sebagai manusia yang hidup pada hari ini menyadari bahwa di samping entitas kita sebagai manusia yang berupaya untuk memperbaiki kehidupan ini, jangan terlena. Harus waspada. Ada iblis yang senantiasa menggoda manusia. Ada iblis dan keturunannya yang senantiasa ingin memperdayakan manusia agar menjadi orang yang mengikuti jejak iblis itu. Nah, kewaspadaan ini penting. Allah mengatakan bahwa iblis dan keturunan itu adalah sebagai musuh yang nyata. Itu diulang-ulang oleh Allah agar kita waspada. Siapapun kita, apapun jabatan kita, pangkat kita, mau rendah, mau tidak punya jabatan, mau tidak ada kehormatan di dalam masyarakat, semuanya tidak akan pernah lepas dari gangguan itu. Sehingga kewaspadaan itulah yang harus muncul dari diri kita agar kita mewaspadainya dan sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa di depan kita, di belakang kita, di samping kiri kanan kita, di atas di bawah kita ada sang iblis dan keturunannya yang manakala kita lengah untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita diperdayakan sehingga kita terjerumus ke jurang kenistaan menjadi sahabat-sahabat iblis. Na'udzubillah. Banyak sekali cerita tentang para nabi. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa, dari kisah-kisah para nabi itu adalah meneguhkan bahwa mereka adalah benar adanya, mereka adalah sosok yang senantiasa bisa menghadapi semua persoalan kehidupannya. Walaupun itu dengan pengorbanan jiwa dan raga yang mereka hadapi. Jadi kehidupan ini bukan kehidupan yang bagi kita mungkin mengenakan. Tetapi di samping itu ada selalu sosok yang senantiasa menghadang kita dari berbuat kebaikan. Jadi saudara-saudara, sadarlah, waspadalah akan gangguan yang senantiasa kita hadapi. Para nabi, semuanya tidak ada nabi yang lepas dari semua rintangan halangan itu. Maka kita sebagai pengikut nabi pun akan sama memiliki rintangan halangan dalam kasus dan modus yang tentu mungkin berbeda ataupun sama. Jadi pertama, pelajarannya adalah
yakinkan pada diri kita ada sosok yang selalu menggoda kita, yaitu iblis dan keturunannya. Di sisi lain, kewaspadaan kita harus semakin ditingkatkan dengan jalan kita bisa menafakurinya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyajikan ini semua agar kita memiliki kesadaran yang tinggi. Itu saja. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.